Ingatlah firman-Nya yang mengatakan bahwa Dia selalu sertai sampai akhir. Janji-Nya tak pernah berubah. Dia selalu ada bersamamu selamanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara semua yang diberkati Tuhan. Saya mau menyampaikan renungan singkat dari Yosua pasal 1 ayat yang ke-7. Tetapi saya akan memberikan sedikit latar belakangnya. Saya akan melihat dari ayat yang pertama ya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, tanpa Tuhan ngomong pun Yosua tahu bahwa Musa sudah mati. Tetapi kemudian yang menarik di sini dalam situasi yang berduka, dalam situasi yang boleh dibilang seorang bawahan lagi kehilangan arah, ya, lagi kehilangan arah, lagi kehilangan seorang panutan, seorang atasan, ya. Tiba-tiba Tuhan ngomong bahwa hambaku mati dan setelah mati dan kamu harus meneruskan tugasnya. Ini tentu suatu situasi perasaan sedih campur takut, terkejut, merasa iya apa kagak, bisa apa enggak, saya mampu apa enggak, dan seterusnya. Lalu kemudian ayat yang ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi sebagaimana Tuhan janji sama Musa dan Tuhan sertai Musa dan apa yang dilakukan Musa berhasil, sekarang janji yang sama, peluang yang sama, pertolongan yang sama, mujizat yang sama juga diberikan Tuhan kepada Yosua. Kita lompat ayat yang ke-7. Dari semua itu, di ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, dari ayat ini saya hanya mengambil kalimat atasnya saja. Kalimat pertama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara dikasihi Tuhan, perjalanan ini adalah kehendak Tuhan. Dan Yosua menjadi pemimpin baru bagi orang Israel adalah kehendak dan pilihan Tuhan, gitu ya. Tugas ini adalah tugas dari Tuhan. Tanggung jawab Tuhan adalah menyertai dan membuat Yosua berhasil. Tanggung jawab Tuhan adalah menunjukkan bahwa aku yang telah menyertai dan memberkati Musa tuanmu, aku juga akan melakukan hal yang sama kepadamu. Tetapi ada bagian Yosua di sini, yaitu apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara dikasihi Tuhan, kita menerima janji Tuhan banyak sekali. Sebanyak apa? Sebanyak yang kita dengar firman, sebanyak ayat firman yang kita hafalkan. Pertanyaannya adalah, dalam situasi yang genting, dalam situasi yang mencemaskan, dalam situasi yang membingungkan, ini tugas siapa supaya hati kita tenang? Jangan bilang ini tugas Tuhan. Tapi tugas kita untuk menjaga hati. Tugas kita untuk menguasai diri. Peluang, kemenangan, mujizat sudah depan mata bisa hilang hanya gara-gara kita hilang kendali karena tidak punya kemampuan menguasai diri.
Umpamanya dalam hal tenang, dalam hal bersyukur dan sebagainya. Atau dalam hal tetap berpegang pada janji Tuhan dan seterusnya. Firman Tuhan ini saudara bisa baca kembali dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Dan saya percaya saudara akan dikuatkan, saudara akan dihiburkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mau berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena dalam hidup ini Engkau yang telah memulai sesuatu yang baik. Kami juga percaya Engkau akan menyempurnakannya. Tugas kami adalah bagaimana kami berserah diri kepadamu dan melangkah bersama dengan Engkau. Dari cerita ini kami tahu bahwa kami hanya menjalankan tugas kami, yaitu agar hati kami tetap tenang, kuat, dan teguh. Itu sebabnya kami berdoa, Tuhan tolong mampukan kami, dan diberkatilah setiap jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Negeri kami Indonesia tercinta diberkati, para tenaga medis yang bertugas di rumah-rumah sakit dan orang-orang yang mengalami sakit COVID, biarlah semua selamat, semua sembuh. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.